Untuk menjamin ketersediaan air minum di ibu kota negara IKN Nusantara, tepatnya di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN Nusantara, Kementerian PUPR membuka tender untuk proyek pembangunan IPA SPAM atau instalasi pengolahan air sistem penyediaan air minum Sepaku yang akan memasok air bersih ke IKN. IPA SPAM yang akan dibangun di KIPP ini akan berkapasitas sebesar 300 liter per detik. Kapasitas reservoir induknya sebesar 2 kali 6.000 meter kubik dengan acuan berdasarkan Basic Engineering Design awal serta pembahasannya dengan Direktorat Air Minum. Tender untuk proyek ini telah dibuka sejak 15 Februari 2023 kemarin dengan nilai pagu paket sebesar 345,72 miliar rupiah. Biaya untuk proyek ini akan bersumber dari APBN dengan kontrak tahun jamak 2023-2024 melalui DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Timur. Lingkup pekerjaan dalam tender proyek IPA SPAM Sepaku ini adalah menyusun rencana teknis rinci dan pekerjaan pembangunan IPA, reservoir induk SPAM Sepaku, dan bangunan penunjang untuk tahap 1. Tender proyeknya sendiri akan dibuka untuk 61 peserta. Hingga saat ini, tender proyek ini tengah memasuki tahapan pengumuman prakualifikasi yang ditargetkan selesai di 24 Februari 2023. Adapun tender pembangunan IPA ini ditargetkan penandatanganan kontraknya dilaksanakan di 12 Mei 2023. Selain pembangunan IPA SPAM sebagai proyek ketersediaan air minum di IKN, Kementerian PUPR juga dikabarkan memulai tender ulang untuk proyek TPST atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 di KIPP IKN. Penenderan ulang proyek ini sendiri telah dilakukan sejak 18 Februari 2023 kemarin setelah sebelumnya dimulai pada tahun 2022 lalu. Tender akan dibuka untuk 39 peserta. Proyek ini ditender ulang dengan nilai pagu paket sebesar 463,13 miliar rupiah. Proyek ini pun ditargetkan selesai pelaksanaan tendernya pada 28 April 2023. Menjadi pendukung misi pemerintah dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri, pembangunan infrastruktur di IKN akan memprioritaskan penggunaan barang dalam negeri. Hal ini juga sejalan dengan Kementerian PUPR yang telah menerbitkan aturan baru soal pengguna barang impor atau tenaga kerja asing atau TKA untuk proyek infrastruktur. Dikatakan bahwa penggunaan barang impor dan atau tenaga kerja asing dibatasi sebesar 5% dari pagu Kementerian PUPR. Hal ini pun tercantum dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 02 SEM 2023 tentang pengendalian penggunaan barang impor dan atau tenaga kerja asing pada penyediaan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui pola kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Adapun aturan ini mulai resmi berlaku sejak tanggal 16 Januari 2023 lalu. Selain dari harus maksimal sebesar 15% dari pagu, penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing juga memiliki sejumlah persyaratan lain untuk mendapat persetujuan. Yang pertama ada memerhatikan urutan prioritas penggunaan produk dan tenaga kerja dalam negeri. Yang kedua, memastikan ketersediaan produk dan tenaga kerja dalam negeri melalui sumber informasi yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika kedua syarat tadi tidak bisa dipenuhi atau penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing harus dilakukan di atas ketentuan 5%, maka badan usaha pelaksana harus mendapat persetujuan dari Menteri PUPR langsung. Berdasarkan surat edaran Menteri PUPR terkait ini, berikut adalah tahapannya. Pertama, ada pimpinan badan usaha mengajukan permohonan penggunaan barang impor dan atau tenaga kerja asing kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Pemerintah PUPR ditembuskan kepada Direktur Jenderal Unit Organisasi terkait dengan melampirkan hasil pencarian informasi ketersediaan produk dalam negeri dan justifikasi teknis dari kebutuhan spesifikasi. Kedua, Direktur Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan rapat pembahasan bersama pihak-pihak terkait. Selanjutnya melaporkan hasil rapat kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan arahan persetujuan penggunaan barang impor dan atau TKA. Ketiga, Menteri PUPR memberikan persetujuan terhadap penggunaan barang impor dan atau TKA. Dan keempat, apabila Menteri tidak memberikan persetujuan, maka diperlukan penyesuaian spesifikasi teknis oleh badan usaha dengan memerhatikan ketersediaan produk dalam negeri dan tenaga kerja dalam negeri. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan di video kali ini. Semoga dengan surat edaran baru tersebut, pembangunan infrastruktur yang sedang marak di seluruh penjuru negeri dapat dinikmati oleh setiap perusahaan dan tenaga kerja Indonesia agar dapat semakin bersaing dengan produk kelas dunia.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!